Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan beberapa contoh dari tahap yang kedua dalam memahami Al-Quran, yaitu menggabungkan arti-arti bahasa Arab tentang lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran dengan bagaimana para salafus saleh mengartikan lafaz-lafaz tersebut. Di antara contohnya adalah kita bisa lihat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 17, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Taubat itu hanyalah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah bagi orang-orang yang mengamalkan keburukan bijahalah, karena kejahilan. Di dalam ayat ini menggambarkan bahwa Allah hanya menerima taubat dari orang-orang yang kalau melakukan keburukan atau kejelekan itu karena kebodohan, jahalah, yang sering diartikan atau sering menjadi makna umum dari kata jahalah, yaitu ketidakmengertian. Kalau kita mau melihat dalam bahasa Arab, kata al-jahalah memang artinya salah satunya adalah adamul ilm, tidak mengetahui, tidak mengerti tentang sesuatu. Ini berarti memang salah satu dari makna dasar. Jadi ini hanya salah satu, bukan berarti makna satu-satunya. Karena kata jahalah pun di dalam bahasa Arab diartikan dengan as-safah biirtikab ma la yaliqu bil aqil. Sesuatu, orang yang melakukan sesuatu ketidakpantasan, ya, melakukan sesuatu yang tidak pantas, yang tidak layak bagi orang yang punya akal, bagi orang yang berakal, itu nggak pantas perilaku itu dilakukan. Itu pun dalam bahasa Arab jahalah, ya, dalam bahasa Arab jahalah. Jadi kata jahalah dalam bahasa Arab atau kejahilan atau ketidakmengertian atau kebodohan itu bukan berarti hanya adamul ilm, tidak mengerti atau tidak ada ilmu, tetapi juga as-safah bi irtikab ma la yaliqu bil aqil, sesuatu yang dilakukan tidak pantas dilakukan oleh seorang yang berakal. Ini bisa kita lihat berarti maknanya menurut bahasa saja itu bahwa taubat itu Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat untuk orang-orang yang mengamalkan suatu keburukan, baik karena ketidakmengertian yaitu kejahilan, atau kejahilan dalam arti tidak pantas dilakukan oleh orang yang berakal. Jadi orang yang berakal setiap melakukan dosa pasti dia tidak pantas melakukan itu, karena dia mengerti bahwa semua nikmat yang Allah berikan pada dirinya itu tidak pantas dilanggar dan dimaksiati. Dalam hal ini berarti setiap orang yang melakukan keburukan pasti melakukannya karena kejahilan, baik kejahilan karena tidak mengerti atau kejahilan dalam arti dia tidak pantas melakukan hal tersebut, apalagi sebagai seorang yang beriman, yang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat di dalam beberapa tafsir, misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir banyak dijelaskan tentang tafsir para ulama as-salafus saleh. Misalnya saja kita ambil dari perkataan wa qala Qatadatu an Abil Aliyah annahu kana yuhadditsu anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yaquluna kullu dhanbin asabahu 'abdun fahuwa bijahalah. Qatadah dari Aliyah, Abul Aliyah rahimahumullah mengatakan bahwa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mengatakan setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba yang melibatkan seorang hamba itu pasti karena kejahilan, baik jahil dari tadi karena tidak mengerti atau tidak pantas sebenarnya dilakukan oleh seorang hamba. Abdul Razak dalam tafsirnya misalnya di juz 1 halaman 152 meriwayatkan akhbarana Ma'mar an Qatadah qala
ijtama'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'au anna kulla syai'in usiya bihi fahuwa jahalah amdan kana aw ghairah. Abdul Razak mengatakan bahwa telah memberi kabar kepada kami Ma'mar bahwa Qatadah rahimahullah mengatakan bahwa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sepakat berpendapat bahwa setiap sesuatu yang dimaksiati, segala sesuatu yang menjadikan lahan maksiat seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fahuwa jahalah, itu berarti jahalah, kejahilan. Baik jahil karena ketidakmengertian, tidak punya ilmunya, atau dia tidak pantas melakukan itu. Makanya dikatakan amdan kana au ghairahu, baik sengaja ataupun tidak sengaja, ya. Kalau tidak sengaja karena tidak tahu, tapi amdan sengaja karena jahalah. Jahalah dalam arti tidak pantas sebagai seorang muslim melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu faedah besar dalam menggabungkan antara makna lafziyah, lughawiyah, lafaz-lafaz secara bahasa, dan arti-arti lafaz menurut para as-salafus saleh, agar pemahaman kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala lebih mendalam dan lebih luas. Demikian di kesempatan yang berbahagia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.